Jejak langkah lagu Indonesia Raya dan Sumpah Pemuda di Kongres Pemuda Kedua 1928 tidak bisa dipisahkan. Ada nama Wage di peristiwa itu. Wage Rudolf Supratman yang seorang wartawan meminta izin kepada pemimpin Kongres Pemuda Kedua Sugondo Joyo Puspito. Supratman ingin memperdengarkan lagu ciptaannya kepada peserta Kongres. Menurut peneliti lagu Indonesia Raya dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Ketua Kongres Pemuda kala itu berkoordinasi dengan polisi Belanda. Reserse ini terus kemudian membuat laporan ke Belanda yang namanya Politieke Verslag itu ya. Nah, dari situ menurut polisi Belanda itu jangan dinyanyikan. Ya, dibacakan saja. Jadi pada waktu penutupan itu dibacakan. Karena dibacakan syairnya. Nah, begitu polisi Belanda itu pergi, mulailah karena anggota semua masih lengkap, W.R. Supratman memainkan biolanya, kemudian syairnya juga dibagi-bagi, menyanyikan bersama-sama. Iringannya waktu itu iringan gitar. Harus diketahui bahwa pada saat itu yang sedang populer itu adalah iramanya irama keroncong. Jadi Indonesia Raya itu, waktu itu namanya bukan Indonesia Raya judulnya. Judulnya adalah Indonesia. Itu dinyanyikan dengan irama keroncong. Lagu tersebut diketahui berjudul Indonesia. Syairnya baru diketahui publik setelah koran Sinpo tempat Supratman bekerja mempublikasikannya. Syair dimuat koran Sinpo edisi mingguan 10 November 1928. Syairnya tidak menyebut kata merdeka. W.R. Supratman menggunakan kata Indones, dan mulia. Sejak itu lagu Indonesia Raya dinyanyikan pemuda di setiap pertemuan organisasi, baik itu Partai Nasional Indonesia, Syarikat Islam, atau Budi Utomo. Menteri Urusan Pribumi Belanda mulai gelisah, apalagi para pemuda juga kerap menambahkan kata raya pada judul lagu Indonesia. Pada 1930, seorang mahasiswa Hindia Belanda di Kairo, Mesir membawa naskah lagu Indonesia dan dinyanyikan para mahasiswa di sana. Lagu Indonesia lengkap 3 kuplet. Laporan tentang peristiwa ini tersimpan di arsip Belanda dan salinannya di Arsip Nasional Indonesia. Hal ini menimbulkan kehebohan perwakilan pemerintah Belanda di Kairo, Menteri Luar Negeri Belanda, serta Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Korespondensi intensif terjadi di antara mereka pada 1930. Yang menghebohkan lagi, siswa-siswa Osvia, sebuah sekolah pamong praja institusi Belanda, menyanyikan lagu Indonesia. Para pemuda itu menolak untuk menyanyikan lagu Wilhelmus. Itu tahun 1930 di Madiun. Mereka tidak mau. Nah, akhirnya direktur Osvia membujuk kepada para siswanya itu untuk menyanyikan lagu Wilhelmus. Tetapi mereka tidak mau. Tetap menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu juga terjadi di sekolah Osvia di Magelang, sama juga. Polemik yang ada di dalam negeri. Kan Gubernur Jenderal belum memutuskan waktu itu. Ini kan lagu organisasi. Ini bukan lagu bukan lagu kebangsaan gitu. Tahun 1930, Belanda melarang lagu Indonesia karya Supratman dinyanyikan karena menimbulkan perdebatan pejabat pemerintah Belanda di luar negeri maupun Hindia Belanda. Penjajah Jepang kemudian masuk ke Indonesia. Jepang juga melarang masyarakat menyanyikan lagu Indonesia tersebut. Menurut peneliti lagu Indonesia Raya, syair lagu W.R. Supratman dinilai memiliki konteks yang paling kuat dengan pergerakan pemuda ketimbang lagu lain di masa itu. Yang betul-betul pas dengan temanya, kemudian dengan jiwanya, ya, dengan semangatnya, itu Bu, lagu ini Indonesia ini.
Setelah sempat dilarang, pada 1944 penjajah Jepang memperbolehkan lagu Indonesia dinyanyikan. Hal ini untuk menarik simpati masyarakat Indonesia karena Jepang kalah perang. Soekarno diizinkan membentuk panitia komite lagu Indonesia yang beranggotakan 12 orang. Jadi Soekarno itu melihat di lapangan bahwa terjadi ketidakcermatan dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, itu alasan yang pertama. Yang kedua, dia ingin meluruskan apa yang dikatakan oleh Bupati Batavia, lagu Indonesia Raya itu tidak lebih bagus daripada lagu keroncong biasa. Panitia tersebut menghasilkan keputusan penting, antara lain judul lagu dan cara menyanyikannya. Jika Indonesia Raya dinyanyikan satu kuplet, maka bagian refrain atau ulangan atau koda dinyanyikan 2 kali. Jika dinyanyikan 3 kuplet, maka kuplet ke-1 dan kedua bagian ulangan dinyanyikan sekali, dan kuplet ketiga bagian ulangan dinyanyikan 2 kali. Tempo atau kecepatan lagu juga diatur. Perubahan syair ada di ketiga kuplet. Di antaranya kata mulia-mulia menjadi merdeka-merdeka. Kata Indones menjadi Indonesia Raya. Ada pula perubahan not musik. Notnya itu menurut Bung Karno itu secara teori musik bukan salah tetapi tidak tepat. Karena Bung Karno menginginkan agar lagu Indonesia Raya itu tidak sama dengan lagu Wilhelmus, lagu Belanda. Dia menginginkan Indonesia Raya itu dinyanyikan seperti lagu Prancis, La Marseillaise. Sehari setelah proklamasi, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Tetapi pada Undang-Undang Dasar 45 belum disebutkan tentang lagu kebangsaan. Indonesia Raya resmi menjadi lagu kebangsaan pada 1949 setelah kesepakatan Konferensi Meja Bundar di Belanda. Ketua delegasi Indonesia adalah Muhammad Hatta, dan hasilnya Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Akhirnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat menetapkan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia Raya terus disempurnakan. Kepala Radio Republik Indonesia Yusuf Ronodipuro meminta penata musik asal Belanda Joseph Kleber untuk mengubah partitur Indonesia Raya. Kebetulan, RRI menerima peralatan musik dan rekaman baru dari Belanda. Soekarno berkali-kali mengarahkan musik Indonesia Raya kepada Jos Kleber agar terdengar hikmat, megah, dan memunculkan suasana heroik. Setelah revisi 3 kali, Soekarno menyetujui. Hingga kini lagu kebangsaan Indonesia Raya dilarang untuk diaransemen ulang. Sekolah yang bagus itu ya sekolah Belanda waktu itu, NIS ya, Nederlanden Indische School. Itu yang hanya boleh masuk ke situ, yang boleh sekolah hanya anak-anak yang pure orang Belanda atau keturunan separuh Belanda, separuh pribumi waktu itu bilang. Perjalanan hidup W.R. Supratman sebagai pencipta lagu Indonesia yang kemudian menjadi Indonesia Raya memiliki kisah lain. Sebuah salinan surat penetapan Pengadilan Negeri Purworejo tahun 2007 yang tersimpan di Museum Sumpah Pemuda menetapkan W.R. Supratman lahir 19 Maret 1903 di Desa Somongari, Purworejo. Sementara keluarga besar W.R. Supratman menyatakan bahwa Supratman lahir di Jatinegara, Batavia pada 9 Maret 1903. Keluarga kemudian ikut memperjuangkan tanggal 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional. Waktu itu dengan percakapan sih dengan Mbak Rukiyam ya, waktu beliau masih hidup. Waktu itu ada dari om saya atau sepupu dari ibu saya mencoba menelusuri silsilah dan sejarah kehidupannya Mbah W.R.
Dan dari pembicaraan-pembicaraan itu Mbah Rukiem mengkonfirmasikan bahwa memang Mbah Wage itu lahirnya tanggal 9 Maret 1903, hari Rabu Wage, jam 11 siang. Tempat lahir beliau itu sebenarnya pada saat itu orang tuanya W.R. Supratman, bapaknya itu sedang ditugaskan di Batavia, di Master Cornelis, kampnya, tempat tinggalnya. Setelah 3 hari beliau W.R. Supratman dilahirkan, itu terjadi di Batavia penyakit seperti kolera ya pada saat itu yang belum ada obatnya. Nah, kayak sekarang COVID lah. Makanya dibawa diungsikan ke kota asalnya dari Mbah Senen, dibawa ke Purworejo. Nah, masyarakat di sana ketemu sama Mbah Siti Senen lagi gendong WR, masih merah. Nah, masyarakat itu melihatnya bahwa WR lahir di Purworejo karena pada saat ditemukan di stasiun kereta itu bayi WR ini masih merah. Jadi rumornya berkembang adalah WR lahir di Purworejo, padahal tidak. Kalau versi keluarga, WR dilahirkan di Jatinegara, di Master Cornelis pada saat itu. Karena ayahnya pada saat itu ditugaskan sebagai tentara Kenil, diperbantukan di Batavia. Begitu pula kata Rudolf di tengah nama Supratman. Banyak orang mengira Supratman adalah keturunan Belanda. Adalah kakak kandung Supratman, Rukiem, dan suaminya Van Eldik yang memberi nama Rudolf semasa Wage kecil tinggal di Makassar setelah ibunya meninggal dunia. Sekolah yang bagus itu ya sekolah Belanda waktu itu, NIS ya, Nederlande Indische Schule. Itu yang hanya boleh masuk ke situ, yang boleh sekolah hanya anak-anak yang pure orang Belanda atau keturunan separuh Belanda, separuh pribumi waktu itu bilangnya. Dan waktu itu kan Mbak WR Indonesia 100%. Gimana ya caranya biar masukin? Udahlah, nggak apa-apa kan Van Eldik ada. Jadi katanya kayak keluarga dari Belanda, namanya ditambah Rudolf biar kedengeran seperti Belanda sedikit. Akhirnya diterima waktu itu. Kesukaan bermusik Supratman diturunkan dari Van Eldik, kakak ipar sekaligus guru musik. Saat usia 17 tahun, Eldik memberi Supratman hadiah biola. Eldik dan Supratman pada tahun 1920 hingga 1924 juga memiliki band beraliran jazz bernama Black and White. Orang tua Supratman adalah Jumeno Senen Sastro Suharjo yang menikah dengan Siti Senen. Pernikahan tersebut menghadirkan 9 buah hati dan Supratman adalah anak ke-7 dari 9 bersaudara. Seorang perempuan bernama Salamah sempat mengaku sebagai istri W.R. Supratman sehingga pemerintah memberikan santunan dan penghargaan W.R. Supratman kepada janda Salamah. Namun keluarga W.R. Supratman menggugat dan menuntut pihak Salamah memperlihatkan bukti-bukti sebagai istri W.R. Supratman. Semasa hidup keluarga besar W.R. Supratman meyakini W.R. Supratman tidak menikah dan tidak memiliki keturunan. Saya ketemu waktu saya kecil waktu itu. Cuman karena saya masih kecil belum mengerti apa-apa ya. Dan ibu saya juga kurang begitu tahu, tapi setelah ditelusuri ternyata beliau itu tidak pernah menikah. Jadi yang ketahuan banget waktu itu pernah diselidiki akte nikahnya. Jadi beliau Mbak Salamah kasih akte nikahnya, terus tertulis di bawahnya kan harus ada apa istilahnya itu membayar mahar. Maharnya itu tertulis dalam rupiah, sedangkan dia bilang menikahnya itu kan sebelum merdeka, jadi Mbah Wage aja meninggalnya tahun 38 ya. Jadi itu belum merdeka, rupiah itu belum ada. Dulu itu masih pakai gulden. Jadi kalau tertulis itu rupiah itu salah banget. Tahun 30-an menikah itu atau tahun 20-an menikah itu salah banget. Sampai udah sempat dapat piagam penghargaan, dapat medal pahlawan, tapi akhirnya ternyata di akhir-akhir dia udah mau meninggal, Mbak Salamah ini mengaku kepada salah satu keluarga, waktu itu ngakunya ke Mbak
ke Tante Agus ya, keluarga dari Mbah Ngadini juga, bahwa dia sebenarnya tidak pernah menikah dengan Mbah WR. Dari situ ya memang nggak ada hitam di atas putih ya, susah juga, tapi itu satu-satunya kesaksian verbal yang kami dapat dari Mbak Salama. Surat Pengadilan Negeri Surabaya tahun 1958 memutuskan bahwa ahli waris WR Supratman adalah 4 kakak dan adik Supratman yang masih hidup kala itu, yaitu Rukiem, Rukinah, Ngadini, dan Giem. Barang-barang peninggalan terkait WR Supratman diserahkan ke pemerintah karena keluarga khawatir tak mampu merawatnya. Rumah tempat WR Supratman wafat di Surabaya sudah dijadikan Museum WR Supratman oleh pemerintah kota Surabaya. Diakui keluarga, biola kesayangan WR Supratman juga dititipkan ke Museum Sumpah Pemuda. Keluarga besar WR Supratman sedang mengurus legalitas penyerahan biola asli WR Supratman dari keluarga kepada negara. Jadi negara sudah punya legalnya dari keluarga bahwa biola tersebut sudah diserahkan kepada negara untuk kepentingan anak cucu berikutnya loh Mbak. Karena cuma itu satu-satunya benda peninggalan dari WR Supratman. Kalau benda-benda yang lain yang ditinggalkan oleh WR Supratman sudah yang tersisanya biola aja, dan itu juga harus menjadi pelestarian untuk generasi bangsa kita di kemudian hari. Ketika saya berkunjung ke Museum Sumpah Pemuda, saya melihat biola asli WR Supratman tersebut dengan koleksi Museum Sumpah Pemuda lain. Sejak 25 Agustus 2020, Museum Sumpah Pemuda memiliki koleksi baru, yaitu koran Sinpo edisi mingguan yang di dalamnya memuat edisi mingguan tertanggal 10 November 1928. Koran inilah yang pertama kali mempublikasikan syair lagu Indonesia Raya secara luas. Sementara itu, ini adalah biola asli milik WR Supratman yang diserahkan kakak WR Supratman kepada pihak Museum Sumpah Pemuda sejak tahun 1974. Kedua koleksi Museum Sumpah Pemuda ini bisa dilihat oleh masyarakat umum dengan perjanjian khusus karena alasan keamanan dan melestarikan dokumen negara. Lagu Ibu Kita Kartini yang kerap kita dengar setiap kali memperingati Hari Kartini 21 April merupakan salah satu buah karya Wage Rudolf Supratman. Dalam buku yang dibuat oleh Antoni C. Huta Barat yang juga masih kerabat WR Supratman, dituturkan bahwa Supratman terinspirasi pergerakan Kartini dan mempelajari buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Supratman lalu menggubah lagu Raden Ajeng Kartini pada 1929. Waktu itu Ibu Kartini dari tulisan-tulisannya itu membangkitkan inspirasi Mbah WR juga untuk menciptakan lagu untuk beliau, karena menurut beliau tingkat laki dan perempuan itu seharusnya setara, tidak di bawah dan tidak di atas. Gitu. Lagu Raden Ajeng Kartini terdiri dari 3 kuplet. Setiap kuplet dirangkai dengan 1 kali ulangan atau refren. Setelah Indonesia merdeka, judul lagu menjadi Ibu Kita Kartini. Semua kata Raden Ajeng Kartini diubah liriknya menjadi Ibu Kita Kartini. Kemudian kata cita-citamu diubah menjadi cita-citanya. Pemikiran Kartini juga menjadi inspirasi para tokoh Kongres Perempuan Indonesia pertama.
Dalam kongres dibicarakan kiprah Kartini. Kongres perempuan pertama tersebut terlaksana selang 2 bulan setelah Kongres Pemuda 28 Oktober, yaitu 22 hingga 25 Desember 1928. Kongres perempuan pertama di Jogja menjadi cikal bakal Hari Ibu di Indonesia. Karya lain W.R. Supratman adalah lagu Di Timur Matahari. Andrea Turk, salah satu generasi keempat kakak W.R. Supratman, mengaransemen ulang lagu tersebut. Waktu itu Andrea kan udah sering nge-cover Ibu kita Kartini dan yang lain-lain, jadi Anda kepengen coba yang baru, siapa tahu Anda bisa cari chords yang sebelumnya belum pernah didengarkan ya. Jadi Anda main gitar santai aja gitu sebagai eksperimen sesuatu yang baru. Dan kebetulan juga waktu itu Anda mengenang hari lahirnya Mbah W.R. Supratman yang jatuh pada tanggal 9 Maret, dan kebetulan juga Hari Musik Nasional ya. Lagu Di Timur Matahari digubah Supratman pada 1938. Lagu memuat lirik dengan hanya 4 baris kalimat. Setelah Di Timur Matahari diperdengarkan di Radio Nirom Surabaya, W.R. Supratman sempat meringkuk di tahanan Belanda. Matahari sudah terbit. Pernahkah Anda mendengar lagu ini? Ibu lekas bangun. Lirik lagu Matahari Terbit dibuat W.R. Supratman pada Agustus 1938. Kembali, gara-gara lirik lagu ini, Supratman dicari Belanda karena dianggap memihak Jepang. Dianggap sebagai lagu propaganda oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Kemudian si W.R. Supratman ini dikejar-kejar, diburu dia, hingga dia tertangkap pada bulan Agustus di Surabaya, diinterogasi oleh polisi intelnya Belanda, tapi dibebaskan karena ada satu lirik, satu kalimat dari lagu itu yang bisa membuktikan bahwa itu bukan lagu propaganda kepada pemerintah kolonial Belanda, yaitu kalimatnya Indonesia tanah airku. Jadi itu yang kalimat-kalimat lirik itu yang menyamakan beliau. Kemudian beliau dibebaskan, tapi tidak berapa lama setelah dibebaskan beliau wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 di Surabaya. Penjara Kalisosok Surabaya menjadi saksi bisu Belanda menginterogasi Supratman. Menurut keluarga dekat Supratman, sejak dahulu mereka tidak mengetahui keberadaan partitur Matahari Terbit. Yang tersisa hanyalah liriknya. Setelah diburu oleh menciptakan lagu Matahari Terbit, W.R. Supratman diburu oleh intel polisi Belanda, itu lagu tersebut hilang. Sampai tidak ditemukan partiturnya, hanya syair, lirik-lirik dari lagu tersebut. Nah, pada tahun 2017, dari kelompok pemuda yang menamakan Maharia itu datang kepada saya untuk minta izin dengan semangat mereka untuk membuat lagu nasional ini lebih dikenal oleh pemuda-pemuda pada saat inilah. Maka minta izin untuk mengarrangement ulang, tapi tidak merubah daripada lirik-lirik yang sudah diciptakan oleh W.R. Supratman mengenai lagu Matahari Terbit. Untuk melestarikan karya W.R. Supratman, Maharia yang merupakan kumpulan musisi bersama budayawan asal Bogor, Dadeng, membuat aransemen ulang dari lirik asli Matahari Terbit. Perjalanan literasi terkait W.R. Supratman mereka selami. Yang menyemainkan hanya Pak Wage sendiri, dan memang lagu itu sudah ada dari dulu, tapi belum ada yang pernah dengar lagu itu sampai sekarang. Belum ada mempopulerkan lagu itu, jadi dianggapnya lagu itu hilang, tapi teksnya pasti ada. Nah, inisiatif kita untuk track itu kita gugah kembali, gimana kita bisa mengaransemen, menciptakan dari masing-masing tulisan itu bisa menjadi sebuah lagu. Ya kemudian jadilah lagu Matahari Terbit ini sesuai dengan tulisan beliau. Matahari sudah terbit, putra ibu lekas bangun.
Lagu Matahari Terbit menjadi karya bermusik terakhir W.R. Supratman. Ia meninggal 17 Agustus 1938, 7 tahun sebelum Indonesia merdeka. Karya Wage Rudolf Supratman abadi bersama semangat Indonesia mengisi kemerdekaan menunaikan Sumpah Pemuda. Putra ibu yang sejati, mari lihat cahaya yang mulia Indonesia tanah airku. W.R. Supratman sangat layak dijadikan idola bagi para pemuda Indonesia karena walaupun beliau sudah tidak ada, tapi karya-karyanya sampai dengan sekarang masih tetap didengarkan dan menginspirasi generasi-generasi sesudah beliau. Kalau bagi saya lagu terbaik sepanjang masa adanya di lagu Indonesia Raya, makanya sang maestro sejati hingga akhir hayat nanti bagi saya pribadi ya hanya Pak Wage Supratman. Karena Wage Supratman walau bagaimanapun dia kan seorang pejuang untuk memerdekakan Indonesia dengan musik ya, dengan musik. Indonesia tanah